dapat memonitor kondisi ibu, terutama jika sebelumnya ibu memiliki riwayat depresi atau pernah mengalami postpartum depression pada kehamilan terdahulu. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai postpartum depression. Di bagian pertama minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian dan gejala postpartum depression beserta perbedaannya dengan baby blues syndrome. Kita juga sudah membahas gejala postpartum depression. Di video kedua ini kita akan membahas mengenai dampak postpartum depression dan cara-cara menghadapinya. Apa dampak dari postpartum depression alias depresi pasca melahirkan? Pertama, komplikasi pada ibu. Depresi postpartum yang tidak tertangani dan berlangsung lama dapat berkembang menjadi gangguan depresi yang lebih berat di kemudian hari. Kedua, komplikasi pada anak. Anak-anak dari ibu penderita depresi setelah melahirkan lebih berisiko mengalami gangguan perilaku dan masalah emosional. Akibatnya, anak berpotensi mengalami gangguan makan, gangguan tidur, mudah menangis, atau keterlambatan bicara. Ketiga, komplikasi pada ayah. Saat ibu mengalami depresi, ayah juga memiliki kemungkinan yang tinggi untuk mengalami depresi postpartum. Jikapun tidak terjadi depresi pada ayah, sangat mungkin si suami juga merasa sangat tertekan dengan situasi tidak menyenangkan yang terjadi di rumahnya, serta merasa khawatir dengan kondisi istrinya. Akibatnya, kinerja hariannya juga berpotensi terganggu. Jadi apa yang bisa dilakukan terhadap postpartum depression ini? Pertama, deteksi dini. Postpartum depression tidak dapat dicegah, namun dapat dideteksi lebih dini. Dengan kontrol rutin pasca melahirkan, dokter dapat memonitor kondisi ibu, terutama jika sebelumnya ibu memiliki riwayat depresi atau pernah mengalami postpartum depression pada kehamilan terdahulu. Jika diperlukan, dokter dapat meminta ibu menjalani konseling, bahkan mengkonsumsi obat antidepresan untuk mencegah terjadinya postpartum depression, baik pada saat hamil maupun setelah melahirkan. Kedua, hubungi tenaga profesional. Sangat wajar jika seorang ibu yang baru melahirkan merasa sangat lelah, cemas, atau kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Namun Anda perlu segera berkonsultasi dengan tenaga ahli, baik itu psikoterapis atau psikiater Anda, jika Anda merasa depresi hingga lebih dari 2 minggu setelah melahirkan. Apalagi jika perasaan tersebut menyulitkan Anda untuk mengurus bayi dan menjalani aktivitas sehari-hari. Psikoterapis akan menolong Anda mengelola pemikiran dan emosi Anda, serta menata kembali kebiasaan hidup Anda, supaya Anda mampu kembali menjadi individu yang bersemangat dan produktif. Anda yang mengalami kondisi postpartum depression tingkat moderat akan terbantu dengan psikoterapi ini. Sedangkan psikiater akan menolong Anda dengan psikofarmaka alias obat-obatan, entah itu anti kecemasan atau antidepresan. Dan Anda tetap perlu melakukan kontrol rutin ke psikiater atau psikoterapis Anda meskipun sudah tidak merasakan gejala setelah pengobatan. Sebab pengobatan atau treatment postpartum depression bisa berlangsung hingga beberapa bulan. Jadi mesti sabar ya. Ketiga, berkomunikasilah dan mintalah dukungan orang-orang terdekat Anda. Anda perlu menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang terdekat Anda. Ceritakan kesulitan dan perasaan Anda pada suami, keluarga, atau teman agar mereka mengerti dan bersedia membantu. Sisihkan juga waktu untuk berada bersama-sama dengan orang yang bersikap dan berkata-kata positif yang membuat Anda merasa lebih baik. Dukungan keluarga sangat penting dalam menangani depresi pasca melahirkan ini. Dan anggota keluarga tentunya diharapkan bersikap suportif dan bekerja sama dengan ibu yang baru melahirkan untuk menangani urusan-urusan rutin dan teknis, misalnya urusan dapur, urusan mengasuh bayi, atau sekadar mengganti popok bayi, sementara dia menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan mentalnya. Apabila memungkinkan, bergabung dalam kelompok dukungan emosional akan memudahkan pasien dan pasangan untuk merasa yakin bahwa dia atau mereka tidak sendirian.
ada orang-orang lain dengan masalah serupa yang sedang berjuang bersama-sama. Keyakinan bahwa mereka bisa menghadapi masalah ini akan meningkatkan angka keberhasilan dan mempercepat proses pemulihan. Keempat, lakukan upaya perawatan diri. Temukan strategi relaksasi yang terbaik untuk Anda. Anda mungkin ingin meluangkan waktu untuk diri sendiri agar bisa bersantai dengan mendengarkan musik, membaca buku, atau menonton film kegemaran Anda. Beristirahatlah sebisanya, gunakan sebanyak mungkin kesempatan di waktu siang atau di malam hari untuk memulihkan keadaan fisik Anda. Rutin berolahraga ringan juga akan menolong Anda untuk memperbaiki suasana hati Anda. Menerapkan pola makan yang sehat dan seimbang serta mengatur jadwal makan adalah upaya lainnya. Tentu saja Anda perlu menghindari konsumsi minuman keras atau obat-obatan terlarang. Hidup sehat dengan mengelola stres dengan baik, memiliki aktivitas yang Anda sukai dan bermakna, akan menolong Anda lebih tangguh secara mental ketika menghadapi persoalan, termasuk ketika mengalami gejala-gejala postpartum depression. Saya selesai dengan topik ini, sampai jumpa dalam video lainnya dengan topik berbeda. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.